Semakin terang-terangan ya, Roy Suryo dan gerombolannya ingin bawa kasus ijazah Bapak Jokowi ini ke luar negeri. Katanya seperti itu. Wow. Apakah ada pihak asing yang terlibat ya membantu mereka ini ya? Kok ini sangat mencurigakan ini loh. Siapa sih ini pihak asing tersebut ya? Aduh. Mereka ini sudah tidak percaya dengan penegak hukum di Indonesia. Menyebut polisi tidak netral, ya kan? Itu semua jelas lah, kayak menginjak-injak kedaulatan hukum di negeri kita ini loh. Wah, ini mereka ini loh berbahaya sekali ya. Ya, jadi saya kayak teringat lah ini pidato dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, Bapak Prabowo ini mengatakan hati-hati ada pihak asing yang ingin pecah belah bangsa Indonesia ini. Tanpa lama-lama ya, yuk kita tonton saja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai Luan, sebagai peneliti. Macet Bu. Ada apa ini? Dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan Halo. bersedia untuk melakukan kolaborasi dan yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita Indonesia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah yang macet toh Bu? menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia, Bapak Agus Yunanto. Siap. Akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian internasional sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Ya, coba kita dengarkan ini. Dari mana sih sebenarnya? Media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifa, Dr. Sutra Suryo, Mbak Ahmad Kosinudin. Tadi malam sudah kasih dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Bentar Bapak ya. Ini loh yang saya maksud tadi ya, Dr. Tifa ini kayak sudah tidak percaya lagi dengan ya keadilan di Indonesia ini, penegak hukum di Indonesia ini. Sampai kayak nafsu banget ini membawa ya kasus Bapak Jokowi ini ya, tentang ijazahnya ini loh, katanya palsu itu loh, sampai dibawa ke Amerika, Australia, sampai Eropa ini, berkolaborasi ini di dunia internasional katanya ini ya Dr. Tifa ini. Waduh, ini kenapa toh Bu sampai segitunya ya? Siapa yang membiayai Bu sampai ke sana ini Bu? Aduh. Kok bisa-bisanya gitu loh sampai Amerika berkolaborasi dengan Australia maupun dari Eropa katanya. Aduh, emang
Karena mungkin kalau saya sebenarnya udah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika, Dr. Rismon udah kontak dengan Jepang, Dr. Tifa juga udah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu. Tapi memang ketika di Indonesia baru ada Lab 4 dari Polri, mungkin next kita harus punya pikiran ke depan. Oke, tapi kalau sekarang ke depan itu negara-negara seperti Amerika, karena ada Virginia, bahkan dia punya Virginia, namanya adalah Virginia Department of Forensic Science. Bahkan Filipina pun udah pernah. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita tunggu hasil dari Lab 4, kita hormati. Tetapi harus terbuka, ijazahnya ditunjukkan ke masyarakat, dan setidaknya kita bisa lihat hasilnya detail, Mbak, kayak kita uji lab, SGOT, SGPT berapa, gula darah berapa, jangan hanya hasilnya itu satu kalimat saja, ini asli atau ini tidak asli. Kalau hasil itu detail rinci, insya Allah kita hormati, tapi kalau hasil itu tampak mengada-ada ya jangan begitulah gitu hasil itu. Oke, kalau dari Mas Freddy. Ya, ini loh mereka ini loh gimana toh, dari UGM nggak percaya, dari uji forensik polisi nggak percaya. Lah ini Roy Suryo ini sudah kontak dengan Amerika. Aduh, ini gimana toh, ini gimana ini? Sudah tidak percaya dengan Indonesia atau gimana ya? Katanya Rismon sudah kontak dengan Jepang juga. Waduh, makin liar saja ini ke barisan ini. Harusnya tunjukin aja ijazahnya. Ya, jadi begini ya. Ini kan sebelum masuk laporan polisi ini kan Mas Roy dan kawan-kawan ini kan selalu menantang laporkan saja. Waktu itu saya katakan di berbagai media juga, nah kan jangan nanti kalau sudah dilaporkan ngomong kriminalisasi, kemudian membangun narasi-narasi ya yang mendiskreditkan polisi, bahwa polisi tidak netral dan bla 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 bla. Dan per hari ini dan kemarin-kemarin narasi itu dibangun. Jangan begitulah, biarkan penyidik seperti kata Pak Arianto tadi, biarkan penyidik bekerja. Hukum kita, penyidik kita mempunyai yurisdiksi sendiri, nggak usah bawa-bawa luar negeri, kan begitu. Percaya kepada polisi kita, ini sudah menjadi sorotan publik. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan blunder. Ini zaman sekarang, zaman keterbukaan. Mas Roy dan kawan-kawan gampang menelanjangi apapun di Indonesia ini. Justru karena itu, ayo kita bangun narasi ya, kepercayaan kepada penyidik kita. Biarkan mereka bekerja. Biarkan, nggak usah membangun narasi-narasi yang menyerang penyidik kita. Nanti ini justru malah membangun ketika masuk proses hukum, tapi Mas Roy-nya percaya dengan penyidikan? Ya, penyelidikan yang berjalan. Adanya sekarang ini. Tapi bagaimana bisa membaikkan? Kalau tidak dikritisi tidak akan lebih. Dan saya hormat sekali kalau nanti polisi kan juga semua berkembang. Dulu misalnya penyelidikan itu nggak pakai tahap-tahap. Sekarang sudah ada perkap dari Pak Arianto, itu lebih bagus, lebih detail. Itu kita dukung. Yang lebih baik kan kita harus pakai. Di Virginia, di Filipina aja sudah mulai independen. Bentar. Ya Roy Suryo dulu ya, sebelum Bapak Jokowi ini melaporkan, katanya ya teriak-teriak. Laporkan saja. Lah ini sudah dilaporkan Bapak Jokowi. Sekarang kayak menghakimi penegak hukum seperti itu ya. Kayak dibilang tidak netral lah, bla 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 dan sebagainya itu loh. Aduh. Roy Suryo dan gerombolannya ini memang aneh-aneh bener ya. Gimana ini sampai-sampai bawa ya luar negeri. Aduh, Amerika, Australia, Eropa, apalagi tadi Jepang. Aduh, ini gimana? Kemarin ya uji forensik harus dibawa ya diuji di Singapura. Ini gimana ini Roy Suryo. Saya ingatkan, rakyat menuntut perbaikan hidup mereka. Kita tidak boleh mengecewakan rakyat. Nah, Gerindra harus memberi contoh. Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju, bahkan dengan mereka yang di luar pemerintah, sama-sama kita bangun Republik ini. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing.
yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nah, ini loh sudah ditegaskan Bapak Prabowo Subianto ya, yang ingin bikin gaduh saja itu ada sangkut pautnya ya negara asing seperti itu kan. Apakah ya mereka ini para Roy Suryo, Dr. Tifa, ini loh, ya mereka ini ya dari tangan-tangan ya pihak asing seperti itu ya. Kok bisa-bisanya membawa tadi ya, membawa Amerika, Eropa, Australia. Ya kan tahu sendiri kan? Apakah mereka ini ya gimana ya? Ya kolaborasi katanya tadi. Kolaborasi untuk memecah bangsa Indonesia ini dari ya serangan-serangan yang mereka layangan kepada Bapak Jokowi itu ya. Dan mereka ini kayak sudah tidak percaya lagi dengan penegak hukum di Indonesia ini, ya kan? Apakah mereka ini ya bagian dari ya pihak-pihak asing yang ingin memecah bangsa Indonesia ini? Waduh, ini berbahaya ini. Berbahaya mereka ini ya. Heran, nggak tahu lagi dah. Enggak, sebenarnya kan begini, kalau menurut saya ini kan upaya untuk mengadu domba, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kebijakan publik itu penting, tapi komunikasinya sama penting. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Nah, dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazah saya juga. Iya kan Pak Prabowo kan tidak harus memilih kawan kan. Nggak ada situasi di mana dia kalau pilih Jokowi berarti menegasikan Mega dan sebaliknya. Ya, ini benar juga ini apa yang dikatakan Bang Kodari ini tadi ya. Ya kalau tidak percaya dengan ijazahnya Bapak Jokowi ya berarti mereka ini kayak meragukan ya UGM ya. Masa toh ini kampus abal-abal seperti itu maksudnya? Atau gimana ini? Kok bisa-bisanya ya kayak nggak percaya banget ini loh. Aduh, bisa aja mereka ini ya, mereka ini menyerang dari kanan kiri depan belakang, nggak apa ya, bosan ini loh. Aduh, gimana coba ini? Gimana coba kalau sudah begini ya? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga ya, ini share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu loh. Aduh, heran juga sama mereka ini ya. Apakah ada ya pihak asing ya untuk kayak mendukung gerakan-gerakan mereka ini yang selalu bikin gaduh saja ini loh. Ya pastilah ini kayak rakyat Indonesia ini sudah muak lah dengan mereka ini, dengan gerakan mereka ini, iya kan? Ini kelihatannya sudah muak ini. Iya, ini sangat mendukung apa yang dilakukan Bapak Jokowi ini. Ya kayak melaporkan mereka ini loh. Ya ini kayak cara Bapak Jokowi membantu Bapak Prabowo Subianto dari luar pemerintahan ya untuk membasmi orang-orang ini, gerombolan ini. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Media Tempo melalui PT Info Media Digital IMD sebagai anak perusahaan dari PT Tempo Intimedia menerima investasi langsung dari private equity raksasa asal Amerika Serikat, yaitu Media Development Investment Fund MDIF, pada Juli 2024. Perlu digarisbawahi, MDIF adalah lembaga pendanaan di bawah naungan The Soros Economic Development Fund. George Soros menggelontorkan pendanaan awal untuk MDIF sebesar $500.000 pada tahun 1995. Betul, George Soros merupakan dalang utama di balik krisis moneter Indonesia pada tahun 1997
hingga 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1900. Bentar. Ini loh tadi ya, Bapak Prabowo Subianto tegaskan media yang dibiayai asing. Ya kan? Ya kalau sudah tahu video ini, ya kalian ini lebih percaya omongannya dari media itu atau ya lebih percaya dengan omongannya Bapak Prabowo Subianto ini ya? Ya mungkin mereka ini, para media ini ya kayak memecah belah bangsa seperti itu loh. Ternyata ia menerima investasi dari MDIF. Wah, ini dari Amerika Serikat ini. Ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini yang bisa komen ya kalian ini. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Media Tempo baru-baru ini mengeluarkan cuitan melalui bocor alus politik soal buzzer RP dibayar, sedangkan pendukung Tempo bayar langganan. Cuitan itu menarik amarah publik karena sebelumnya beredar tentang red card bocor alus, di mana artinya setiap postingan yang muncul di bocor alus politik adalah bayaran dari klien yang ingin mengangkat sebuah isu. Ditambah lagi para pengguna yang ingin membaca konten eksklusif di Tempo harus membayar langganan. Tapi, harganya selalu berubah-ubah, mulai sepi pembaca atau mau mengobrol harga untuk mendapatkan cuan semata. Mulai dari diskon 60% untuk pengguna baru di tahun 2023, lalu hingga diskon 80% baru-baru ini Februari 2025. Jadi kalau sama-sama dibayar orderan dari Bohir untuk angkat isu dapat cuan, pembaca mau membaca konten harus bayar, lalu menuduh setiap akun yang tidak suka dengan Tempo dengan sebutan buzzer RP yang dibayar. Aduh, seperti itu tuh cara mainnya ya. Aduh. Buzzer kok teriak buzzer ini ya. Kelihatannya seperti itu. Pokoknya yang dapat cuan seperti itu ya. Aduh, ternyata seperti itu tuh cara mainnya ya. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, sebanyak-banyaknya ya tentang media ini, nggak apa-apa. Ternyata seperti itu cara mainnya. Oh, pantesan. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara. Roy Suryo dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta? Solo. Sama. Ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi. Kotorannya ya kamu itu. Memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal buzzernya. Roy Panci. Roy Panci dan kawan-kawan. Iya. Bentar lagi ya, kamu ini akan malu ya. Wong kok yo unik gitu. Kowe iki lak yo lulusan UGM to. Nah, kok iso-isone ra percaya universitasmu dewi. Nah, padahal UGM ya wis menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah alumnus dari UGM. Saiki mau cuci tangan ya. Sesok indang di penjara. Boleh juga. Kowe kuwi botak, ora mergo mikir apa-apa, tapi mikir ijazah Pak Jokowi kuwi botak. Aduh, iya bener juga ya. Lah katanya Bapak Roy Suryo ini ya lulusan UGM toh. Lulusan UGM atau enggak sih ini sebenarnya? Aduh, tapi kok gak percaya dengan UGM ini gimana tuh sebenarnya? Sebenarnya ini gimana? Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Aduh ya, coba tulis komen ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
satu kata saja untuk Bapak Roy Suryo. Ini orangnya seperti apa ini? Aduh. Ada perdatanya tuh didahulukan, bukan kemudian pidananya. Itu kalau konteksnya kan itu berbeda objek kalau perkaranya. kasusnya sama, itu perdatanya dulu kan. Ini kan kasusnya beda. Yang satunya nuduh. Beda, pihaknya aja beda. Coba Prof. Yang satunya nuduh palsu, yang satunya lagi. Oke, Prof Adi juga. Untuk tadi apakah perkara dan perdata dan pidana di dimensi yang berbeda bisa berjalan masing-masing, tidak harus ada yang didahulukan. Objeknya sama, Prof Adi. palsu. Silakan Prof. Prof Adi? Ya. Ya, silakan. Tadi perdebatannya kalau di sini kan harus yang mana yang Ada didahulukan, perdata sama pidana. Kalau menurut Dahulukan Prof perdata Adi, dulu, Prof. sebentar Mas Roy, yang harus didahulukan yang mana? Apakah perdata, pidana atau masing-masing bisa berjalan? Sebenarnya masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, kalau kasus itu perbuatan melawan hukum, misalnya 1365, ada juga yang menunggu pidananya dulu karena harus ada unsur perbuatan melawan hukum, ada juga kayak gitu. Jadi, tapi pada prinsipnya kalau untuk kasus ini berbeda. Oke, jadi pada prinsipnya bisa sendiri-sendiri. Oke, bisa sendiri-sendiri itu clear ya sama ya tadi yang disampaikan. Oke, akhirnya artinya kalau Mas Roy siap dong adu bukti manapun laporan pidana. Ya gimana ya, gak percaya dengan polisi, gak percaya dengan pengadilan, ya gak percaya dengan UGM, gak percaya dengan dosen UGM, gak percaya teman seangkatannya Bapak Jokowi. Ini kelihatannya kalau siapa ya, Abah Anies Baswedan ngomong mak dikit gitu loh. Ini langsung percaya ini kelihatannya ya Roy Suryo ini. Percayanya ya sama orang itu kelihatannya loh ya. Aduh. Ya pantesan tuh Bapak Jokowi ini tidak menunjukkan ya. Pasti mereka ini ya bakalan gak percaya dengan ijazah Bapak Jokowi. Ya Bapak Jokowi menunjukkan langsung di hadapan mukanya. Ini kelihatannya ya masih belum percaya mereka ini. Aduh, memang sangat sulit ya kalau sudah sakit hati seperti ini. Ya kalau sudah nggak percaya ya seperti ini. Ternyata ini negara-negara yang ingin kolaborasi ya tentang ijazahnya Bapak Jokowi ini. Ya tadi Dr. Tifa ini menyebutkan dari Amerika, ya kan? Dari Australia sampai Eropa. Ya katanya Bapak Rismon, ya Roy Suryo tadi mengatakan kalau Bapak Rismon ini ya sudah menghubungi Jepang, ya kan? Bapak Roy Suryo sudah menghubungi ya Amerika. Aduh, ternyata ini. Apakah benar ini ucapan Bapak Prabowo Subianto? Ada yang ingin pecah belah bangsa Indonesia. Ya itu pihak asing itu loh. Ya kan? Jelas kan? Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya kalian sajalah yang komen ya di kolom komentar di bawah ini loh ya. Gimana ini? Kayak gimana ya? Menyadarkan mereka ini loh. Ya menyadarkan atau menghukum mereka ini loh yang seenak jidatnya yang ngomong ijazahnya Bapak Jokowi ini palsu. Ya padahal katanya ya sumbernya belum jelas gitu loh. Kok bisa-bisanya? Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.